Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang ke-7 dari bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 23 Mei 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Firdaus, Majalengka, Jawa Barat dalam sebuah kajian dengan tema Khurturatus Syirk wal Khurafat wat Takhayyul. Bahaya syirik, khurafat dan takhayyul. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Firdaus Majalengka yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita membahas perkara yang berkaitan dengan akidah. Akidah adalah keyakinan seorang muslim di dalam qalbunya dengan keyakinan yang kokoh berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan apa saja yang disebutkan di dalam rukun iman. Itu adalah pengertian dari akidah. Tema syirik, bahaya syirik, khurafat dan takhayyul berkaitan dengan perkara akidah, perkara keyakinan yang kokoh di dalam kalbu, berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lainnya. Dan tema akidah di dalam kajian-kajian Islam
ceramah-ceramah agama Islam atau pembelajaran-pembelajaran Islam kepada kaum muslimin adalah tema yang paling terpenting, ahammul ahammiyah, tema yang paling terpenting dibandingkan pembicaraan yang berkaitan dengan ibadat, muamalat, akhlak, dan adab. Kenapa demikian? Karena akidah bagaikan akar pada sebuah pohon, bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan, bagaikan ruh dalam sekujur tubuh manusia. Apabila pohon tidak ada akarnya, maka tidak akan pernah tumbuh pohonnya, apalagi sampai menghasilkan buahnya yang diambil manfaatnya. Apabila ada bangunan yang tidak ada pondasinya, maka pada saat itu bangunan tersebut tidak bisa diambil manfaatnya. Layaknya Masjid Al-Firdaus Majalengka ini tidak akan bisa diambil manfaatnya. Kita bisa sholat berjamaah, bisa mengadakan kajian secara maksimal, kecuali ada pondasi di bawah bangunan ini. Begitu juga akidah bagaikan ruh pada tubuh manusia. Manusia akan dinyatakan sebagai orang mati apabila berpisah ruh dari jasadnya. Kalau sudah mati, tidak bisa menghasilkan manfaat, tidak bisa beramal saleh. Disitulah kira-kira letak pentingnya perkara akidah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'annahum yatadhakkarun. Apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan yang baik? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Perumpamaan dari ucapan yang baik. Ucapan yang baik adalah ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan ini adalah akidah. Lihat perumpamannya diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasyajaratin thayyibah. Yaitu seperti pohon yang baik, asluha thabit. Akarnya kokoh. Wa far'uha fis sama. Kemudian pohonnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Kemudian pohon tersebut memberikan buah-buahnya di setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila rusak akidah, maka tidak akan tumbuh pohonnya. Apabila rusak akidah, tidak akan tumbuh tidak akan ada amal dalam diri seorang muslim. Contoh orang munafik. Mereka karena rusak akidahnya, malas mengerjakan sholat berjamaah dan malas untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kurban sekarang. Kurban yang semestinya kita bisa, tetapi karena kekurangan yang ada pada akidah, akhirnya timbullah sifat bakhil di dalam qalbu kita yang menyebabkan akhirnya kita merasa tidak bisa. Padahal kita sanggup untuk menyisihkan sedikit demi sedikit uang kita agar kita bisa berkurban. Itulah fungsi akidah, dia menghasilkan amal. Sebagaimana dengan akar akhirnya menumbuhkan tumbuhan.
Kemudian tumbuhan tersebut menghasilkan buah. Artinya dengan amal tersebut mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala akibat akidah yang benar. Dari sini poin saya ingin menyampaikan bahwa perkara atau tema kajian kita ini berkaitan dengan akidah, yang mana segala macam pembelajaran dalam agama Islam yang berkaitan dengan akidah, maka dia adalah perkara yang penting, perkara yang sangat penting. Ya. Kemudian poin selanjutnya, yang kedua atau yang ketiga, perkara akidah apabila dia rusak, maka akibatnya adalah amal-amal soleh seseorang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, Pak, beramal agar diterima oleh Allah. Ini nasihat untuk diri pribadi dan para jamaah sekalian, harus naik level ibadah kita. Bukan hanya sekedar tunai kewajiban, bukan hanya sekedar bagaimana saya bisa sholat maghrib, sholatnya berjamaah, kemudian setelahnya mengerjakan qabliyah, selesai, ba'diyah, selesai. Tidak. Tetapi yang ada dalam benak kita adalah sholat maghrib berjamaah, sholat ba'diyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penentuan diterima atau tidak amal ibadah seseorang berdasarkan apa? Akidah tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajh." Allah tidak menerima dari amal kecuali yang akidahnya baik, ikhlas, dan dicari dalam ibadah tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak pentingnya tema yang kita bahas, yaitu berkaitan dengan akidah. Itu poin pertama yang sudah saya jelaskan. Kemudian apa itu akidah? Sudah saya jelaskan. Kemudian bagaimana perumpamaan akidah dalam agama Islam? Sudah saya sebutkan juga. Kemudian letak pentingnya akidah juga adalah akidah standarisasi diterima amal ibadah seseorang atau tidak. Karena di dalam agama Islam bukan hanya sekedar beramal kemudian selesai, tapi kita harus naik kelas bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima. Innama adatul hasr, huruf untuk membatasi. Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Berarti ada yang beramal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penerimaan amal ibadah standarisasinya adalah akidah yang benar. Kalau akidahnya rusak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku, kata Allah, adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Aku tidak perlu sekutu, teman, istri, anak, tandingan, penolong. Allah tidak perlu itu. Barang siapa atau siapa saja yang beramal apapun amalannya dan dia mensyirikanku di dalamnya, aku akan tinggalkan dia, sang pelakunya, dan amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak pentingnya tema kita, yaitu yang berkaitan dengan akidah. Kemudian kenapa Ustaz kita tidak bahas tauhid saja? Karena itu adalah perkara akidah. Kenapa kita membahas kebalikan dari tauhidnya, yaitu kesyirikan? Para orang Arab mengatakan, wa bididdiha, dengan kebalikan sesuatu maka seseorang akan mengenal kebaikan. Dengan mengetahui kebalikan sesuatu, dia akan mengenal kebaikan dari sesuatu tersebut.
Kemudian juga, kenapa saya angkat tema syirik, bahaya syirik, khurafat, dan takhayyul? Agar kita mengetahui keburukan untuk menjauhinya. Dan ini adalah mencontoh salah seorang salafus saleh dari para sahabat Nabi, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi." Orang-orang sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Apa amalan yang paling afdal? Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Apa amalan yang paling besar pahalanya? Dan seterusnya. Sedangkan aku sering bertanya kepada Rasul SAW tentang keburukan, karena aku khawatir terperosok ke dalamnya. Itulah tujuan kita mengangkat tema ini. Bahaya syirik, khurafat, dan takhayyul, agar kita tidak terperosok ke dalamnya. Ada pepatah Arab mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri. Man lam ya'riful araftu syarra la lisyarri, lakin litawaqqih. Man lam ya'riful khaira minasyarri yaqa'u fi." Aku mengenal keburukan bukan untuk mengerjakannya, tetapi aku ingin menjauhinya. Ya, tujuannya agar terjauhkan dari kesyirikan, khurafat, dan takhayyul. Barang siapa yang tidak mengenal kebaikan dari keburukan, dikhawatirkan dia akan terperosok ke dalam keburukan tersebut. Baik. Itu saya ingin, karena kita baru kenalan, antum baru melihat saya, kemudian belum tahu bagaimana saya ngajar, belum tahu pengajian, belum mungkin baru sekali duduk bermajlis dengan saya, maka saya harus meyakinkan kepada para jamaah sekalian bahwa tema yang kita bahas penting. Sekitar 15 menit tadi saya berbicara, ya 17 menit saya berbicara, saya ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali kita ketemu, baru pertama kali kita duduk di majelis ilmu, bertatap muka langsung. Saya ingin meyakinkan bahwa tema yang akan saya bawakan ini penting. Dari tadi itu baru pendahuluan, bukan kajian. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita ingin masuk ke dalam tema kita. Bahaya syirik dan khurafat serta takhayyul. Sebelum membahas tentang bahaya syirik, khurafat, dan takhayyul, wajib bagi saya untuk menjelaskan apa itu pengertian kesyirikan. Jadi kalau boleh ditulis, yang ingin meringkas, materi yang akan saya sampaikan adalah pertama, pengertian kesyirikan. Yang kedua, pembagian kesyirikan dan contoh-contohnya. Yang ketiga, baru masuk tema kita, bahaya syirik, khurafat, dan takhayyul. Baik. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian syirik secara bahasa. Syirik diambilkan dari 3 huruf dasar, shin, ra, dan kaf. Secara bahasa, maka para ulama ahli bahasa, di antaranya Ibnu Faris dalam kitabnya Maqayisul Lughah, kemudian Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, beliau mengatakan yadullu ala muqaranah wa khilaf infirad. Syirik secara bahasa adalah menunjukkan kepada selalu bergandengan dan tidak sendirian. Itu adalah makna syirik secara bahasa. Selalu bergandengan dan tidak sendirian. Ini arti syirik secara bahasa. Adapun arti syirik secara istilah syariat adalah, banyak para ulama mengartikan syirik secara definisi syariat. Saya bacakan beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama,
rahimahumullahu taala. Di antaranya yaitu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala, asyirku billah an yuj'ala lahu syarik. Yang artinya syirik kepada Allah adalah menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu. Syarik artinya yang bersyarikat. Saya berdagang dengan seseorang, maka itu berarti syarik saya, bersyarikat saya. Maka syirik adalah menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu, syarikat. Dan Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala ulama Islam abad ketiga Hijriah. Berarti pengertian ini bukan dari kantong saya, bukan dari ulama yang baru-baru, tetapi ini abad ketiga Hijriah. Kita sekarang di abad ke-15 Hijriah. Dan saya sering sekali menekankan, ketika menukilkan perkataan para ulama, ini ulamanya siapa sih? Ya, sehingga kita tidak dituduh menyebutkan perkataan ulama zaman sekarang, apalagi yang masih hidup. Kita mengambil ilmu kita dari Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Di antaranya Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah yang wafat pada tahun 276 Hijriah. Ulama Islam abad ketiga Hijriah. Beliau berkata, an yuj'ala lahu syarik. Kesyirikan adalah dijadikan untuk Allah seorang sekutu. Ada Allah, kemudian ada sekutu yang mendampingi Allah, yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan. Kemudian lagi dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau mempunyai kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian beliau berkata di dalam kitab beliau, kesyirikan adalah i'tiqadu syarikin lillahi fi uluhiyatihi. Meyakini ada sekutu bagi Allah di dalam peribadatan seorang hamba kepada Allah. Itulah kesyirikan. Pengertiannya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Kita sekarang abad ke-15 Hijriah. I'tiqadu syarikin fi uluhiyati, yang artinya meyakini ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian yang ketiga, nanti saya akan ringkas pengertian ini menjadi pengertian yang komprehensif, jami' mani', yang mencakup seluruh pengertian dan membuang kata-kata yang tidak perlu di dalam sebuah definisi. Dan mendefinisikan sesuatu sangat penting, karena dengannya akhirnya kita mengetahui hakikat sesuatu tersebut. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang bernama Muhammad bin Utsman bin Abi Bakar. Beliau berkata di dalam kitab beliau yang sangat luar biasa, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Obat yang memuaskan bagi siapa yang bertanya tentang jawaban yang memuaskan bagi siapa yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Saya nasihatkan bagi para pemuda, ini saya lihat para pemuda umur dari 15 sampai 35, itu para pemuda. Imam Ibnul Jauzi membagi umur manusia menjadi 5 fase. 0 sampai 15 umur anak-anak. 15 sampai 35 umur muda. 35 sampai 50 umur matang. 50 sampai 60 ini umur tua. 60 sampai 80 super tua. Ya. Maka bagi anak-anak muda, adik-adik saya atau anak-anak saya yang seumuran dengan santri-santri saya di pesantren saya, umur 15 sampai 35. Maka jika ada seseorang, bahkan umur matang 35 sampai 50, dan biasanya yang matang ini hasil dari mudanya. Apabila ada yang hadir, mudah-mudahan tidak ada, terperosok ke dalam dosa dan terus menerus di dalam dosa tersebut, semakin bertobat semakin terperosok, maka silahkan baca buku ini, Al-Jawabul Kafi
liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Yang disebut juga dalam buku, dalam nama yang lain, ad-da'u wad-dawa, penyakit dan obatnya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, menulis kitab ini karena menjawab sebuah pertanyaan dari seseorang yang mengatakan, semakin saya bertobat, semakin saya terperosok ke dalam dosa. Suatu saat saya kajian di daerah Jawa Barat juga, sudah lama tapinya. Setelah kajian ada orang datang kepada saya, pemuda, sambil nangis-nangis, kejar-kejar nangis, dan bertanya, Ustaz, tidak bisa. Yang Ustaz sebutkan tadi teori saja, nggak bisa. Apa masalahnya wahai saudara? Saya kecanduan film porno. Kemudian saya mempunyai film itu sekitar 1 GB dalam eksternal hard disk eksternal. Taib, mendengar kajian Ustaz, saya pernah dengar kajian antum, saya hapus itu. 2 pekan setelahnya, saya download 20 GB. Bahkan saya melihat sambil saya menangis dan beristighfar, tapi tetap harus menilat, saking kecanduannya. Maka saya nasihatkan orang-orang seperti ini, apapun dosa dan maksiat yang dia mulai kecanduan di atasnya, terutama masa muda. Ya, karena para ulama mengatakan, man syabba ala syai' syabba alaih. Yang terbiasa di masa mudanya, maka nanti di masa matang atau masa tuanya dia akan seperti masa mudanya. Susah untuk berubah. Maka perbaiki masa mudamu. Yang mulai terperosok ke dalam dosa dan maksiat, merasa ini sudah kecanduan, maka silahkan baca itu pelan-pelan dengan penuh ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke tema kita. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, haqiqatus syirk at-tashabbuh bil khaliq wa tashbihul makhluq bihi. Hakikat kesyirikan adalah menyerupakan diri dengan yang maha pencipta, dan makhluk menyerupakan diri dengannya. Menyerupakan diri dengan yang maha pencipta dan menyamakan Allah dengan makhluknya. Itulah hakikat kesyirikan yang ketiga. Taib, saya kira cukup itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang saya akan sebutkan pengertian kesyirikan yang komprehensif. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah juga. Beliau mengatakan bahwa kesyirikan adalah, perhatikan baik-baik, agar kita paham betul hakikat dan definisi kesyirikan. Bahwa bahwa kesyirikan adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan, berarti miftahus sir, password untuk kesyirikan adalah pada kata taswiyah, menyamakan. Ingat kata baik-baik itu, garis bawah itu. Passwordnya kesyirikan adalah menyamakan. Menyamakan, taswiyah, menyamakan selain Allah, jangan terbalik. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam beberapa kitab beliau. Saya ulangi, apa tadi passwordnya? Menyamakan. Menyamakan siapa? Selain Allah. Jangan terbalik. Bukan menyamakan Allah, bukan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya para ikhwan? Jadi ini definisi, dan ini sebuah
pernyataan harus dengan dalil. Begitulah semestinya seorang muslim. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Kita menyebutkan sebuah statement, pernyataan, maka mana dalilnya? Bahwa syirik yang paling komprehensif definisinya adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tallah in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Yang artinya, demi Allah. Demi Allah. Ini ceritanya di akhir zaman, di hari kiamat. Demi Allah, kami dahulu di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami, orang-orang musyrik, menyamakan kalian, Tuhan-Tuhan selain Allah, dengan Allah, Rabb semesta alam. Makanya saya katakan tadi, menyamakan selain Allah. Idh nusawwikum, menyamakan kalian, Tuhan-Tuhan selain Allah. Entah itu patung, entah itu berhala, entah itu manusia, entah itu jin, entah itu malaikat, menyamakan selain Allah dengan Allah, bi rabbil alamin, dengan Allah Rabb alam semesta. Surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Taib. Apa kata kunci kesyirikan? Bahasa Arabnya apa? Taswiyah. Taswiyah, menyamakan. Yang disamakan selain Allah. Selain Allah di sini siapa saja dan apa saja. Apa saja? Siapa saja selain Allah disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Dalam perkara apa? Dalam perkara yang khusus milik Allah. Timbul pertanyaan sekarang. Apa itu perkara khusus milik Allah? Ada 3 hal. Perkara khusus milik Allah. Maka hati-hati. Jangan pernah berikan perkara khusus ini kepada selain Allah. Karena kalau kita memberikan perkara khusus ini kepada selain Allah, disitulah letaknya kezaliman. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Mengapa kesyirikan disebut kezaliman yang sangat besar? Sebabnya adalah karena memberikan hak yang khusus milik Allah diberikan kepada siapa? Kepada selain Allah. Dan kezaliman pengertiannya adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini peci saya letakkan di kaki, saya zalim. Ya, ini baju lengan untuk baju ini untuk lengan saya pakai di kaki, saya zalim. Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Begitu juga hal-hal yang merupakan kekhususan Allah diberikan kepada selain Allah. Maka ini adalah sebuah kezaliman. Bahkan kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena itu hak khusus milik Allah. Itu jawaban pertama. Siapa yang bisa mengulangi? Mana hadiah? Siapa yang bisa mengulangi? Katanya panitia ada baju koko banyak ratusan. Saya ingin bagi-bagi hadiah sini. Siapa yang bisa mengulangi? Kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman paling besar? Nah, karena di pengertian syirik menurut bahasa itu menyamakan selain Allah dengan Allah tersebut. Jadi membuat tandingan selain Allah untuk disamakan dengan Allah itu sendiri. Baik, silakan Pak. Jazakallah. Jawabannya salah. Tapi nggak apa-apa, kan gurunya ustadznya baik hati. Saya kan bilang siapa yang jawab saya kasih hadiah. Mau jawabannya benar salah bukan urusan. Paham? Baik. Bismillah.
Siapa yang jawab? Dengan benar. Dapat tadi. Pak, silakan Pak. Pertanyaannya apa Pak? Karena di dalam kaidah bertanya dan jawab, itu kaidahnya adalah fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu setengah jawaban. Saya nanya dulu pertanyaannya apa? Saya ulangi ya Pak ya. Pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, kenapa kesyirikan disebut kezaliman paling besar? Karena memberikan perkara yang khusus kepada selain Allah. Perkara khusus milik Allah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Mohon kasihkannya. Baik, para ikhwah. Jawaban yang kedua, perhatikan baik-baik. Bukan karena hadiah ya. Jawaban yang kedua, perhatikan baik-baik. Sebelum saya sebutkan jawaban yang kedua, mengapa kesyirikan kezaliman yang paling besar, maka saya ingin menyebutkan sebuah hadis. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada bahwa ada orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang sangat besar. Hadisnya sebentar. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Lihat bahayanya hadis ini. Oleh Imam Al-Bazzar juga. Thalathatun, 3 orang. La yukallimuhumullah. Nanti di hari kiamat Allah tidak berbicara dengan dia. Wala yuzakkihim. Allah tidak akan sucikan dia dari dosa. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka mendapatkan siksa yang pedih. Siksanya besar. Tidak dibicarai oleh Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain tidak dilihat oleh Allah. Kemudian tidak disucikan oleh Allah. Bagi mereka siksa yang pedih. Yang pertama siapa? Usyaimitun zanin. Orang tua renta. Yang tadi. Umur berapa tadi tua? 50 ke 60. Super tua 60 ke atas. Sudah super tua berzina. Megang ini saja bergetar dia. Zina. Satu. Yang kedua, ailun mustakbir. Orang miskin sombong. Kalau kaya sombong, apa? Enggak wajar, dosa besar. Kena perangkap beliau. Dosa besar. Apalagi apa? Miskin. Miskin sombong lebih besar lagi dosanya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, malikun kadzdzab. Pemimpin tukang dusta. Ngapain dusta? Long semua kekuasaan ada pada dia. Dia yang memerintah, dia yang buat peraturan, kenapa dusta? Baik, 3 orang ini dapat dosa dan siksa yang berat. Tidak dibicarai oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah dari dosa, baginya siksa yang pedih, dan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Para ulama menjelaskan sebabnya adalah karena mengerjakan dosa tanpa motivasi. Coba, tadi super tua zina, nggak ada motivasi. Kalau seandainya muda berzina, apa hukumnya? Dosa besar. Lebih besar lagi kalau seandainya sudah haram, super tua berzina. Taib ya. Berarti dia tidak ada motivasi untuk melakukan dosa, lalu melakukan dosa. Itu adalah kekurangan ajaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ail mustakbir, miskin sombong. Kaya sombong dosa besar. Ya miskin ente ngapain? Sombong. Hei, yang punya rumah gedongan. Tuh lihat, rumah saya gubuk. Nah, kan enggak cocok. Miskin sombong enggak cocok. Yang ketiga, pemimpin tukang dusta. Intinya 3 orang ini dapat siksa yang berat karena
melakukan dosa tanpa motivasi, itulah juga kesyirikan. Orang melakukan kesyirikan, berdoa kepada orang mati yang sudah dikubur. Ngapain ya akhi? Ada Allah Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, ya, sang raja, yang as-samad, seluruh makhluk berhajat kepadanya, dan dia tidak memerlukan apa-apa. Kenapa pergi kepada orang mati yang sudah dikubur? Kesyirikan dosa terbesar. Kenapa? Karena kesyirikan adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Meninggalkan Allah yang maha hidup, maha pemberi, maha pencipta, maha pengasih, pergi kepada makhluk yang sudah mati. Bayangkan. Paham sekarang? Itu jawaban kedua sebelum azan. Saya ingin bertanya, apa jawaban kedua? Kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman yang sangat besar? Nah, karena mengerjakan kesyirikan tanpa motivasi. Kita azan dulu, salat isya, habis itu bubar. Kajiannya belum, ini baru pendahuluan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.